Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Di Desa Sitoluama, Kabupaten Toba Samosir, mahasiswa Politeknik Informatika Del menciptakan sebuah game yang berpesan tentang pelestarian lingkungan. Pora the Rescuer namanya, mengisahkan tentang seekor ikan pora-pora yang ingin menyelamatkan Danau Toba dari kerusakan lingkungan. Siapa yang menyangka, di Desa Sitoluama, Kecamatan Lagu Boti, berdiri sebuah kampus yang memiliki mahasiswa-mahasiswa terampil dan berprestasi hingga ke tingkat nasional. Salah satunya adalah anak-anak dari Net Studio yang berhasil mengharumkan nama anak bangsa serta Institut Teknologi Del dengan membuat game tentang pelestarian lingkungan ke kancah nasional bahkan internasional. Net Studio awalnya hanya berjumlah 4 orang dan diberi nama Tim New Eleven Del. Karena semua anggotanya sudah menjadi alumni, maka sekarang berubah nama menjadi Net Studio yang beranggotakan 11 orang. Di usianya yang terbilang muda, Net Studio berhasil mendapatkan beberapa penghargaan di berbagai macam kejuaraan. Seperti Merit Award Apikta 2014, Winner Indonesia ICT Award 2014 kategori game perguruan tinggi, dan yang paling bergengsi meraih juara dari National Imagine Cup 2014 dalam kompetisi game tingkat nasional. Kegiatan sehari-hari kami itu terus ngembangin produk kami, Pora the Rescuer, sebuah game mobile yang telah kami kembangkan sebenarnya sejak dari mahasiswa kira-kira setahun yang lalu. Jadi setelah lulus kemarin di bulan September, kami lanjut mengembangkan produk tersebut dengan membentuk sebuah mobile game startup. Kami namakan Net Studio. Game Pora the Rescuer adalah sebuah game puzzle yang mengangkat tema tentang lingkungan. Game ini mengisahkan tentang seekor ikan pora yang ingin menyelamatkan Danau Toba dari kerusakan lingkungan akibat sampah. Pora menggunakan gelembung sebagai senjata untuk melawan sampah-sampah yang mencemari habitatnya. Anggota Net Studio berbagi tugas untuk mengerjakan pembuatan game ini. Mulai dari menentukan desain untuk skenario, art untuk grafis desain, sound composing, dan coding. Skenario game ini dibuat orisinil dengan sengaja mengangkat konten lokal Sumatera Utara, yaitu Danau Toba dengan ikan pora yang hidup di dalamnya. Desain gambar animasi juga dibuat dengan tampilan yang menarik dan lucu. Tahap akhir adalah tahap coding, yaitu mengimplementasikan segala sistem yang sudah dirancang ke dalam permainannya. Jadi kami sekelompok mahasiswa di Institut Teknologi Del, di lokasinya ini langsung bersebelahan dengan Danau Toba gitu. Jadi saat itu kami ingin mengikuti sebuah kompetisi, dan kompetisinya menuntut sebuah ide yang benar-benar original, ide yang benar-benar unik. Lalu kami nyari ide, terus terinspirasi sama Danau Toba yang langsung bisa dilihat dari ruang kelas kami gitu. Jadi kami nyari inspirasi dari situ, kira-kira apa dari sini yang bisa diangkat gitu. Baru kami dapatkan dua hal gitu. Pertama, ikan pora itu sendiri yang semua orang Batak tuh pasti kenal, semua orang sekitar Danau Toba pasti kenal. Lalu yang kedua, dari kondisi Danau Toba sendiri sekarang yang sudah mungkin nggak terlalu begitu asri lagi dibandingkan dahulu gitu, sudah banyak sampah gitu. Untuk saat ini, game Pora the Rescuer hanya tersedia di sistem operasi Windows. Namun Net Studio sedang mengembangkan game ini ke dalam versi yang berbeda. Menurut rencana, game ini akan tersedia di berbagai platform seperti Windows, Android, dan iOS pada bulan Maret tahun ini. Game Pora the Rescuer memang sangat cocok untuk dimainkan masyarakat di segala usia.
ikan-ikan pora. Harus membersihkan Danau Toba, harus menjaga kebersihan Danau Toba. Pokoknya keren, ada kesulitannya juga, tantangannya juga banyak. Dan yang awal-awalnya sih rada-rada bingung ya, ini gamenya mau ngapain. Cuman memberikan konsep, bukan untuk menarik, untuk memainkan gamenya aja. Memberikan konsep terhadap kita untuk kesadaran terhadap lingkungan. Karena gamenya kan ngambil sampah itu di danau. Dan kita tahu kalau Danau Toba banyak sampahnya. Dan itulah konsepnya, desainnya kan. Net Studio mampu berinovasi dalam sebuah game yang tujuannya untuk melestarikan lingkungan. Pora The Lake Rescuer diharapkan mampu menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk itu, ayo bantu Pora menyelamatkan Danau Toba dari bahaya sampah yang merusak lingkungan. Pemirsa, kreativitas siswa-siswi SMK Multikarya Medan ini patut diapresiasi. Dari bahan daur ulang ternyata mereka mampu menciptakan sebuah mesin pemecah plastik yang dirancang dengan program AutoCAD. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Kreativitas yang lahir dari para siswa SMK Multikarya yang berlokasi di Jalan STM Medan ini patut diapresiasi. Berpedoman pada moto sekolahnya, para siswa terus mengembangkan keterampilannya dalam menciptakan produk-produk tepat guna. Teori dan kegiatan praktek yang mereka dapatkan selama ini menjadi bekal untuk menciptakan sebuah produk yang kreatif. Jadi sesuai dengan moto yang ada di SMK Multikarya, besarkan namamu dengan karyamu. Maka dari situlah kita memberi pelajaran-pelajaran atau materi-materi, baik itu praktek-praktek, sehingga dapat menghasilkan suatu karya, suatu produk yang memang dari hasil inovatif atau kreatif siswa-siswa kita. Di bengkel inilah proses kreatif siswa dibentuk. Selain dipakai untuk praktek, bengkel ini juga digunakan untuk kegiatan unit produksi. Saat ini, pihak sekolah sedang fokus pada pengerjaan produk ciptaan mereka, yaitu mesin Pertamini, pemecah limbah plastik, dan pembuat es krim. Bahan baku pembuatan mesin ini adalah bahan daur ulang yang didapatkan dari pengepul besi bekas. Misalnya untuk mesin pemecah plastik ini, bahan baku yang dipakai seperti aluminium, besi SD37, plat baja, besi pir bekas, dan lain sebagainya. Sebelum diolah, beberapa bahan daur ulang ini digambar menggunakan komputer. Setelah datanya selesai, lalu diinput ke mesin komputer numerical control atau CNC untuk diproses secara otomatis, sesuai dengan gambar dan perhitungan yang sudah dirancang sebelumnya. Dengan ketekunan dan kerjasama, para siswa pun berhasil membuat mesin pemecah plastik ini. Awalnya yayasan sini melihat sampah-sampah plastik itu banyak. Jadi mereka menanyai saya, macam mana sampah-sampah itu banyak kali? Oh Pak, bisa kita buat jadi uang lagi, saya bilang. Caranya macam mana? Kita buat penggilingannya. Setelah saya buat penggilingannya udah jadi, ada lagi guru sini, guru kimia, mereka merespon, oh ini bisa dijadikan minyak. Nah, kita buatlah depotnya ini, depot minyak bensin Pertamini. Sebenarnya di kurikulum 2013 ini anak-anak belum bisa menggunakan mesin, tetapi kami bisa memberikan mereka menjalankan mesin dengan panduan kami gitu ya. Dalam arti anak-anak harus kami awasi secara maksimal. Nah, dari kelas 1 kami bina terus-menerus hingga akhirnya mereka memiliki kreativitas sendiri untuk membuat berbagai macam alat.
Seperti inilah cara kerja mesin pemecah limbah plastik ini. Sebelum diproses, limbah plastik dibersihkan terlebih dahulu, lalu sampah-sampah plastik dimasukkan satu persatu untuk digiling. Hasilnya, plastik pun menjadi hancur. Agar prosesnya tidak hanya sampai di sini, pihak sekolah berupaya memanfaatkan hasil penggilingan ini untuk disuling dan diolah menjadi bahan bakar minyak. Meski masih dalam proses pengembangan, mesin ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi jumlah limbah plastik yang tak terkontrol. Kalau merasa keluhan tidak ada, malah senang mendapatkan kerjaan yang seperti ini. Jadi menambah ilmu kami sendiri. Hubungan kerjasamanya sangat baik, kawan dan teman-teman membuat ini lebih gampang jadinya. Kami lebih tahu semua cara-cara membuat bahan-bahan inilah. Ya harapan kita ya supaya sama masyarakat dipergunakanlah, mudah-mudahan masyarakat juga mampu dan mau membelinya. Karena kan di masyarakat banyak sampah-sampah. Kalau plastik itu kan lama gitu habisnya. Jadi kalau didaur ulang mereka dapat uang tambahan. Dari ide kreatif akan lahir pula sebuah karya yang kreatif. Kegiatan positif para siswa SMK Multikarya mampu menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga proses kreatif ini bisa menginspirasi kita semua. Sebab sudah saatnya yang muda yang berkarya. Pemirsa, tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara sepanjang tahun 2014 juga disebabkan karena kurangnya budaya berlalu lintas di masyarakat. Untuk itulah pihak kepolisian daerah Sumatera Utara yang menggandeng SMK Tritech Medan membuat sebuah taman lalu lintas portable sebagai wujud edukasi sejak dini kepada para pelajar untuk tertib berlalu lintas. Kesemrautan lalu lintas Kota Medan memang sangat menjengkelkan. Melanggar lalu lintas sepertinya sudah biasa. Padahal selain membuat kemacetan juga dapat mengancam jiwa si pengendara. Nah, dalam segmen Sekitar Kita kali ini kita akan membahas berbagai persoalan tentang lalu lintas dan juga solusinya. Tetap bersama saya. Kepolisian daerah Sumatera Utara mencatat lebih dari 1.800 orang tewas dalam lebih kurang 6.000 kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2014. Sementara pelanggaran lalu lintas terjadi sebanyak 20.000 lebih kasus. Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas ini disebabkan banyak hal. Namun yang paling dirasakan adalah budaya tertib berlalu lintas yang kurang di Medan. Seperti ini nih, kebiasaan menerobos lampu merah. Padahal kota tertib lalu lintas adalah indikator kemajuan peradaban. Nah, sekarang mari kita tanya warga Medan seputar tertib berlalu lintas di kota tercinta ini. Lalu lintas di kota Medan ini sangat kacau, terutama bagi kendaraan-kendaraan sepeda motor yang beroda 3 dan angkutan umum. Tentang kota Medan ini lalu lintasnya sangat padat. Di sore hari kalau yang namanya pekerja itu kembali, ya namanya itu di jalan cukup macet begitu. Untuk sementara ini lalu lintas di Medan ya udah mulai macet lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau saat ini saya kira agak bagus sedikit, tapi ada beberapa tempat yang ada kemacetan, kemudian banyaknya yang melanggar peraturan lalu lintas. Kalau jalan nggak macet ya gimana ya, tergantung pada orangnya lah, bagaimana caranya berkendaraan. Ya seperti pertama ngasih SIM-nya lah, jangan amburadul seperti SIM tembak segala macam. Itu kan anak-anak sekarang belum 17 sudah SIM tembak.
Itulah yang bikin di jalan itu macet segala macam, kan nggak tahu aturan. Kayak mematuhi peraturan lalu lintas dengan baik, itu aja. Harusnya semua pengendara seperti sepeda motor dan angkutan umum itu tahu tempat-tempatnya di mana harus berhenti dan menaikkan atau menurunkan penumpangnya gitu. Sebagai kota metropolitan dan terbesar ketiga di Indonesia, lalu lintas Kota Medan menjadi problematika yang tidak dapat dihindari. Untuk masalah yang satu ini, saya menemui pengamat transportasi Bapak Jaya Arjuna. Lagi santai kayaknya Pak. Ya, lagi berkomunikasi. Ya. Nah Pak Jaya, ini kita berbicara tentang persoalan lalu lintas di Medan atau Sumatera Utara gitu. Nah kalau Bapak melihat bagaimana sih sebenarnya persoalan lalu lintas yang ada di kota kita ini? Kita tahu Kota Medan sekarang sudah mulai dirasakan tidak nyaman bagi orang berkendaraan. Kenapa? Karena kemacetan itu sudah hampir rutin terjadi setiap hari di Kota Medan. Memang ada beberapa kebijakan, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah kota bersama-sama dengan kepolisian, bersama-sama dengan masyarakat untuk menjadikan kota ini lebih nyaman dari segi berkendaraan. Oke, nah kemudian apa nih Pak solusinya supaya masyarakat kita ini tertib berlalu lintas, Pak? Kesadaran masyarakat itu memang harus dimulai, kalau untuk ketertiban itu harus dimulai dari sekolah. Harus dimulai dari sekolah, dari rumah dimulai, waktu kecil, diajar tertib, diajar disiplin, di sekolah juga begitu. Nah masuklah kalau di sekolah nanti, ini kan sudah muncul interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan dunia luar. Maka di sekolah diajarkan bagaimana sebenarnya berlalu lintasnya. Bagaimana setiap anak sekolah itu kan jadi pengguna jalan. Bagaimana jadi pengguna jalan yang baik, itu yang harus diajarkan ke setiap anak sekolah. Kesadaran warga Medan untuk tertib berlalu lintas memang masih minim. Upaya menyadarkan masyarakat untuk patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas pun menjadi sangat penting. Salah satunya melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Nah, di SMK Tritek di Medan, murid-murid sekolah sedang sibuk merancang taman lalu lintas portable yang akan dijadikan media sosialisasi berlalu lintas yang baik. Pekerjaan ini mereka dapatkan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menggagas program Taman Lalu Lintas Portable. Taman Lalu Lintas Portable ini diaplikasikan dengan teknologi sehingga rambu-rambunya seperti traffic light dapat berfungsi seperti aslinya. Taman Lalu Lintas ini nantinya akan digunakan untuk mengenalkan rambu lalu lintas kepada anak-anak TK se-Kota Medan. Selain merancang, para siswa ini juga turut teredukasi dengan mengerjakan desain taman lalu lintas ini. Tadi Bapak sempat menyinggung masalah teknologi ya. Konsepnya sendiri seperti apa? Antara lain di sini kita lihat ini ada traffic light. Sudah itu di sini ada papan peringatan. Jadi manakala kita di dalam suatu kawasan tertib lalu lintas, ini kita melintas mobil, kemarin sudah kita sosialisasikan, mobil atau kendaraan apapun melintas, melewatin batas marka yang sudah ditetapkan. Nah, di situ kita letakkan sensor. Jadi manakala kendaraan kita itu melewatin batas marka yang sudah ditetapkan, di situ akan ada bip nada. Nah, dan nada bip ini tersambung ke papan layar yang di atasnya seperti di belakang kita ini. Di situ akan Anda telah melewatin batas pemberhentian. Dan konsep ke depan nanti kita akan online kan dengan kamera CCTV. Jadi begitu nanti dia mau lewati batas, ya kendaraan ini pengguna jalan ini melewati batas, kita akan rekam di CCTV. Kamera CCTV ini nanti dapat kita akses dari mana terbaik, termasuk dari Samsat atau dari MTNC. Jadi kalau umpamanya terjadi pelanggaran, kita tidak perlu berdebat lagi dengan pengguna jalan. Ini buktinya Anda telah melewati. Acara peluncuran dan pengenalan Taman Lalu Lintas Portable digelar di Lapangan Merdeka Medan. Sebanyak 5.000 anak TK memenuhi Lapangan Merdeka. Anak-anak ini dapat mencoba langsung Taman Lalu Lintas ini. Dengan begitu, mereka dapat memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berkendara. Sebagai informasi nih pemirsa,
saat ini Polresta Medan hanya memiliki 400 personil untuk menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Sementara itu, di Medan ada 300 persimpangan yang harus dijaga. Wah, kalau begitu bagaimana ya beban kerja polisi dalam mengatur lalu lintas? Persoalan lalu lintas di daerah kita ini seperti apa sih, Pak? Iya, satu masalah utama adalah masalah kesadaran tentang kedisiplinan. Jadi itu belum ada dalam dirinya bahwa mereka harus menyadari bahwa disiplin lalu lintas itu akan memberikan keselamatan bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi lingkungan. Dan lalu lintas itu merupakan cerminan bangsa. Nah, sekarang ini tingkatnya itu mereka masih disiplin kalau ada petugas. Ada yang namanya program ataupun kegiatan taman lalu lintas. Ini sangat efektif. Bisa bermain, bisa belajar, dan praktek. Nah, selama ini taman lalu lintas dibangun di tempat-tempat tertentu yang mahal harganya, ada sponsor. Di desa bagaimana? Nah, maka kita membuat portable ini, kualitasnya sama, bisa digerakkan kemana saja. Maka inilah yang kita buat, sehingga nanti petugas di Polres itu bisa membuat, ayo wilayah mana. Jika ini bisa sampai ke daerah yang terpencil pun bisa kita lakukan. Sehingga apa? Anak-anak itu dia mendapatkan pendidikan dan bisa menikmati kehadiran pemerintah, kehadiran aparat di daerahnya. Artinya bahwa dia mempunyai menikmati mendapatkan hak-hak pendidikan secara nasional. Selain bertujuan untuk menggalakkan budaya tertib berlalu lintas, taman ini juga mengajarkan anak-anak berbagai aspek, seperti kedisiplinan dan toleransi. Anak-anak ini juga diharapkan mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas ke depannya. Masalah lalu lintas bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan kepolisian, namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Semoga segmen sekitar kita kali ini dapat menjadi pembelajaran agar kita dapat memperbaiki sikap dalam berlalu lintas. Yuk lebih peduli dengan sekitar kita. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta seluruh kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Katerina Dewi Haloho, penyandang tunarungu yang juga seorang atlet catur. Dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya, ia mampu mengukir berbagai prestasi yang mengharumkan nama Sumatera Utara. Ternyata dukungan penuh dari keluarganya lah yang mampu mengubah segala keterbatasan menjadi sebuah kemenangan. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Inilah yang dapat dilihat dari seorang perempuan bernama Katrina Dewi Haloho atau biasa disapa Catherine. Seorang penyandang tunarungu yang berprofesi sebagai atlet catur dari National Paralympic Committee atau NPC Sumut. Catherine yang merupakan ibu dari 2 anak ini sempat dikucilkan dari lingkungannya. Namun dukungan penuh dari keluarganya membuat ia mampu mengubah keterbatasannya menjadi kemenangan. Beberapa prestasi yang pernah diraih Catherine adalah medali emas pada Porchanas tahun 2004 di kota Palembang dan tahun 2008 di kota Samarinda. Tahun 2012, Catherine kembali meraih medali emas pada Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas di Pekanbaru. Pada Pekan Olahraga Kota Medan tahun 2013, Catherine juga menjadi juara pertama. Awalnya dia pemain catur ini mula-mula sama ayahnya latihan begitu. Jadi rupanya setelah agak tahu dia, maka pigilah dia berteman sesama tunarungu. Namanya di IPAC itu kayak. Rupanya maka ditengoknya itu kan sungguh-sungguh lah dia, mereka kok bisa, aku kok enggak. Jadi makanya dia teruslah gigih dia pergi gitu sesama teman yang lebih pandai dari dia. Makanya semenjak itulah, dari situlah dia bisa. Jadi ada di IPAC itu pertandingan maka diikutinya. Di tengah kesibukannya mengurus buah hatinya, Catherine selalu menyempatkan diri untuk berlatih catur di NPC, sebuah organisasi bagi atlet penyandang disabilitas di kawasan Teladan, Kota Medan. Catherine mengenal NPC dari teman sesama penyandang disabilitas. Keinginannya kuat untuk mengaktualisasikan diri dengan memilih salah satu bidang olahraga di NPC. Di NPC ini, para penyandang disabilitas dengan kebutuhan berbeda bersama-sama mengasah kemampuan sesuai dengan cabang olahraga yang mereka minati. Catherine memilih bidang catur karena dirinya menyukai permainan catur ini sejak kecil. Dia mulai intensif berlatih untuk mengikuti kejuaraan tidak lama setelah ia bergabung. Saat ini Catherine sedang giat berlatih untuk menghadapi perlombaan Peparnas yang akan dilaksanakan di Jawa Barat pada tahun 2016 mendatang. Catherine akan bersaing dengan para penyandang disabilitas dari berbagai kota yang memiliki kemampuan sama seperti dirinya. Catherine itu sebenarnya anak yang baik. Dia pintar dalam hal menerima pelajaran, dia cepat. Cuman kendalanya saya di komunikasi, itu aja. Hingga untuk kejuaraan, setiap kejuaraan dia selalu mendapat medali, mendapat prestasi yang terbaik. Dia belum pernah meraih medali perak atau perunggu. Dia terus emas terus. Keterbatasan bukanlah menjadi suatu penghalang untuk meraih mimpi. Seperti Catherine,
dapat meraih mimpi dengan segala keterbatasan yang ia miliki dengan semangat hidup. Karena kesempurnaan yang sejati bukanlah kesempurnaan fisik, melainkan kesempurnaan batin. Dengan semangat berbagi ilmu, ibu-ibu yang tergabung dalam Himpunan Pembuat Hantaran Indonesia Pancawati Sumatera Utara mengadakan pelatihan kewirausahaan gratis bagi kaum perempuan untuk mampu mendongkrak taraf perekonomian keluarga. Pundi uang yang dihasilkan pun cukup mudah dan sederhana karena dibuat dari kreasi daur ulang. Berbagai jenis barang daur ulang yang terbuang adalah inspirasi bagi orang-orang yang kreatif dengan ide cemerlang. Mereka dapat menyulap barang-barang bekas seperti kardus, plastik, kotak, limbah kerang, dan sisa-sisa tanaman menjadi aneka kerajinan tangan yang tak hanya indah dipandang mata, tapi juga bernilai jual dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Keterampilan inilah yang dibagikan oleh ibu-ibu inspiratif yang tergabung dalam Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia Pancawati Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Yayasan Bait Al-Hikmah dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Dengan semangat berbagi, mereka memberikan ilmu yang bermanfaat ini kepada puluhan peserta yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga di Sumatera Utara. Pelatihan kewirausahaan ini diadakan untuk meningkatkan keterampilan perempuan sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk usaha ini pun gampang dijumpai di lingkungan sekitar. Selain itu, kita juga dapat berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan karena telah mengurangi volume sampah. Jadi latar belakangnya adalah untuk dalam upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam berbagai bidang. Jadi program-program kami itu dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan, wawasan perempuan dalam berbagai bidang, agama, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Nah, jadi sehingga kehidupan lebih baik. Pada pelatihan ini, para peserta diajarkan cara membuat bermacam-macam aksesoris, bunga hias, serta pernak-pernik hiasan kado. Ide dan kreativitas cemerlang ini dicetuskan oleh Evi Amruni, seorang ibu rumah tangga yang memotivasi kaum perempuan untuk turut serta membangun perekonomian keluarga dan tidak pelit untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat tanpa mengabaikan peran mereka sebagai istri dan ibu yang baik dalam keluarga. Ini rata-rata ibu rumah tangga kebetulan itu sebenarnya kalau kita melihat mereka itu sebenarnya usia kerja. Tapi pada kenyataannya usia kerja selaku ibu rumah tangga mereka kebanyakan nganggur, hanya mengurus urusan rumah tangga sehingga tidak sempat waktu untuk mengaktualisasikan diri. Sebenarnya mereka punya potensi, tapi karena tenggelam dengan kesibukan rumah tangga. Padahal kalau mereka potensi mereka bisa dikembangkan, itu bisa menambah income bagi keluarga. Jadi ini yang sengaja sasaran kami itu perempuan. Dan yang kami latihkan ini tidak akan banyak menyita waktu keluarga. Bisa dikerjakan sembari menunggu anak pulang sekolah. Tidak hanya materi pelatihan, para peserta juga diberikan pengetahuan tentang analisis usaha dan strategi marketing atau pemasaran, yang antara lain meliputi analisis perhitungan modal dan harga jual, apresiasi desain yang patut diperhitungkan, keunikan yang menjadi ciri khas, memberikan label produk, serta memperhatikan tren yang sedang ramai diperhatikan orang. Sengaja di sini pun di pelatihan ini kami sengaja
membuat nanti pelatihan itu berbahan limbah dari kerang, ada yang dari limbah tanaman, karena kami harap seperti sekarang ini peserta ada yang datang dari batubara, di sana limbah-limbah laut banyak sekali, juga dari Sergei, di sana limbah laut banyak sekali. Jadi itu kami sengaja memberikan materi itu biar di daerah nanti mereka bisa kembangkan. Pelatihan kewirausahaan ini dirasakan begitu bermanfaat bagi Irawati, ibu dari 3 orang anak yang telah ditinggal suaminya 5 tahun lalu. Wanita yang sebelumnya membuka usaha jahit pakaian ini beralih ke usaha kerajinan tangan dari daur ulang. Kayaknya kita bosan, sudah 35 tahun di mesin jahit terus. Waktu saya touring keluar ke timur, nah dalam perjalanan itu banyak yang dilihat kerajinan-kerajinan. Dari situ terus saya berangan-angan kalau pulang saya nanti mau buat kerajinan sampai di rumah. Ternyata setiap saya buat itu laku, saya pamerkan laku, setiap ada pameran laku. Nah ternyata waktu saya dipanggil juga baru-baru ini dari Sergei untuk ngajar perajin-perajin yang dari dusun-dusun, ternyata banyak juga peminatnya. Ide yang sederhana muncul pula dari barang-barang bekas yang sederhana, namun memiliki nilai estetika dan manfaat. Tidak hanya mendongkrak perekonomian keluarga, namun dari hal sederhana ini, kita juga dapat berkontribusi terhadap upaya pelestarian lingkungan di sekitar kita. Pemirsa, anak-anak adalah titipan yang maha kuasa. Sekalipun mereka memiliki kelainan sejak lahir atau yang disebut dengan Down syndrome. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak dengan Down syndrome tidak perlu berkecil hati, karena dengan kekuatan cinta kasih kita mampu mengembangkan dan juga memaksimalkan kemampuan mereka. Memiliki anak adalah anugerah, sekalipun mereka memiliki kelainan seperti Down syndrome. Meskipun memiliki kekurangan, tetapi jangan pernah meremehkan anak-anak dengan Down syndrome. Dalam segmen sekitar kita kali ini, kita akan melihat bagaimana anak-anak dengan Down syndrome juga dapat tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya. Anda mungkin sering melihat beberapa anak yang memiliki ciri fisik yang serupa dengan beberapa anak lainnya. Seperti wajahnya yang datar, bola mata yang kerap melihat ke atas, jari dan otot tangan serta kaki yang pendek dan lemah. Dalam dunia medis, anak-anak ini dikenal dengan penyandang Down syndrome. Dahulu, orang-orang kerap menyebutnya Rose Mongoloid. Menurut penelitian, Down syndrome terjadi pada 1 di antara 1000 kelahiran bayi. Diperkirakan saat ini terdapat 4 juta lebih penyandang Down syndrome di dunia dan 300.000 lebih anak dengan Down syndrome di Indonesia. Analisis terbaru menunjukkan kelahiran anak-anak dengan Down syndrome terus mengalami peningkatan. Begitu banyaknya jumlah penyandang Down syndrome saat ini, saya ingin bertanya kepada masyarakat, apakah mereka memahami kelainan kelahiran ini? Down syndrome, terbelakang mental ya. Udah pernah dengar sih, cuma setahu yang saya dengar itu adalah anak-anak yang mungkin dari segi pola pikir ya, mereka ada sedikit kekurangan gitu. Pernah dengar sih Down syndrome itu, cuma memang belum pernah jumpa anaknya langsung seperti apa gitu. Cuma kalau dari baca-baca ya, Down syndrome itu anaknya mengalami satu mungkin keterlambatan gitu ya dibanding dengan anak-anak normal yang lainnya. Kalau dari wajah mungkin ada juga bisa kita lihat sedikit ya dari wajahnya.
mukanya hampir mirip, dia terbelakang mental, hampir rata semua. Ada juga yang bisu, bicaranya tidak lebih baik. Ya kelihatan sih dia kurang lincah gitu ya dibanding anak-anak seusianya. Kemudian daya tangkapnya juga agak lambat dan perlu penanganan khusus gitu terhadap anak-anak ini. Down syndrome adalah salah satu gangguan atau kelainan genetik sejak lahir. Anak dengan Down syndrome memiliki kromosom ke-21 yang berjumlah 3, di mana seharusnya hanya ada 2 atau sepasang. Dengan begitu, kromosom mereka berjumlah 47, lebih banyak dari orang umumnya yang berjumlah 46 kromosom. Kondisi ini kemudian menyebabkan anak-anak Down syndrome tumbuh dengan retardasi fisik dan mental. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor dan resiko anak-anak terlahir dengan Down syndrome, saya ingin berbincang dengan dokter spesialis endokrin anak, Dr. Siska Mayasari Lubis. Kenapa bayi bisa terlahir dengan Down syndrome? Nah, faktor risiko yang sampai saat ini kita ketahui adalah pertama usia ibu. Kalau ibu yang melahirkan bayi di atas usia 35 tahun, itu faktor risikonya besar untuk memiliki Down syndrome dengan perbandingan 1 dari 350 kelahiran hidup. Kalau ibunya di atas 40 tahun, lebih besar lagi kemungkinannya. Itu bisa 1 dari 100 kelahiran hidup. Jadi semakin tua usia ibu saat melahirkan, kemungkinan besar untuk memiliki bayi dengan Down syndrome itu lebih besar. Kemudian yang kedua adalah riwayat keluarga dengan Down syndrome. Jadi misalnya anak pertama Down syndrome atau memiliki saudara kandung dengan Down syndrome, baik ayah maupun ibu. Itu juga memiliki faktor risiko yang besar untuk memiliki bayi dengan Down syndrome. Kemudian ada lagi penelitian terbaru itu menyebutkan tentang endocrine disruptor. Nah, itu adalah zat kimia yang ada di lingkungan yang mungkin kita pakai sehari-hari atau terhirup kita setiap hari, polusi udara, insektisida. Jadi banyak zat kimia itu yang ternyata juga menjadi salah satu faktor risiko bayi lahir dengan Down syndrome. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak dengan Down syndrome tidak perlu berkecil hati. Dengan penanganan yang tepat, anak-anak ini juga mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Inilah yang dibuktikan oleh orang tua yang bergabung dalam komunitas Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome atau POTAT Sumatera Utara. POTAT Sumatera Utara dibentuk oleh Mas Tua Nasari, seorang ibu yang memiliki anak istimewa bernama Rizky di tahun 2007. Awalnya komunitas ini hanya terdiri dari 3 anggota saja. Namun saat ini anggota POTAT sudah berjumlah sekitar 50 orang yang tersebar di beberapa daerah di Sumatera Utara. Nah Bu, Mas, apa sih sebenarnya tujuan Ibu mendirikan POTAT ini, Bu? Salah satu tujuannya adalah biar ada salah satu wadah tempat sharingnya atau curahan dari orang-orang tua yang punya anak Down syndrome. Beda curhat dengan dokter, beda curhat dengan terapi, dengan curhat sesama orang tua Down syndrome. Nah, menguatkan. Karena kebanyakan Bu, orang tua yang punya anak Down syndrome ini emaknya dulu yang sakit. Bukan sakit fisik, sakit mental dalam arti kata apa? Tidak punya penguatan diri gitu. Jadi dia ragu untuk memasyarakatkan anaknya gitu, karena takut masyarakat tidak menerima anaknya yang sebenarnya gitu. Nah, dari pengalaman Ibu nih membesarkan Rizky begitu, apa saja mungkin terapi yang dibutuhkan untuk anak-anak seperti Rizky? Tergantung Bu, tapi paling utama kalau anak belum bisa jalan, pertama adalah fisioterapi. Terapi bisa berjalan dulu, harus itu dulu, fokus utama berjalan dulu. Penguatan otot. Kenapa? Down syndrome ini lemah ototnya Bu, lemah, sangat lemah dia. Jadi penguatan dulu. Jadi utama adalah
bagaimana fokus seorang orang tuanya buat anak ini bisa jalan. Nah kalau udah bisa jalan, sudah enak kita, sudah bisa menyambil langsung kita terapi bicara. Nah, bisa terapi okupasi, terapi keterampilan bisa. Nah itu berjalan seiring Bu. Nanti terapi bicaranya itu nggak mesti ke tempat terapi. Mamanya aja ajak bicara. Kalau lagi makan ajak makan. Kita makan seperti itu. Perhatian dan kasih sayang yang besar adalah obat yang paling mujarab bagi anak-anak Down syndrome. Meskipun mereka akan terus hidup dengan Down syndrome, namun dengan dukungan keluarga, anak-anak dapat tumbuh sehat, mandiri, kreatif seperti Rizky dan teman-temannya. Mau tahu kebolehan mereka seperti apa? Nah, ini dia waktunya Rizky dan teman-temannya beraksi. Dalam satu acara yang digelar oleh komunitas anak muda di Medan ini, Rizky dan teman-temannya akan unjuk kebolehan. Ada yang bernyanyi, ada pula yang berlenggak-lenggok bak model di atas panggung. Wah, hebat ya! Setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bagi orang tua yang memiliki anak Down syndrome, harus bangga menunjukkan bakat anak-anak mereka di depan umum. Ini tidak hanya bermanfaat untuk tumbuh kembang si anak, juga baik untuk mendekatkan mereka kepada masyarakat. Setiap anak terlahir seperti kanvas putih yang siap diwarnai dengan berbagai warna kehidupan. Segmen sekitar kita kali ini telah melihat bagaimana anak-anak yang terlahir dengan Down syndrome juga dapat tumbuh dan berprestasi seperti anak-anak pada umumnya. Seperti Bang Rizky ini. Ya kan Bang Rizky? Iya. Sampai jumpa dalam segmen berikutnya. Dadah! Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan Bingkai Kebaikan. Sampai jumpa.